Ling Shuang menghadap ketua. Sudah jadi tahanan masih sok. Qin Ming selamat atas kehidupan barumu. Berpisah lagi 18 tahun. Nanti aku temani kamu main pelan-pelan. Kenapa baru datang? Yuyu aku kembali. Qin Ming karena kamu sudah tahu. Aku malas berpura-pura lagi. Kalau paham, cepat. Karena sudah datang, aku akan tunjukkan. Apa itu laki-laki sejati? Hahaha. Jangan keterlaluan. Xiaoqing Weiziu. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Tidak akan. Kamera ini, kakek yang meninggalkannya untukku. Ada terus konfirmasi. Keturunan langsung keluarga Qin dikonfirmasi. Sistem kamera tukar palsu dengan asli sedang dipasang. Pemasangan berhasil. Sistem. Aku pasti belum bangun. Selamat Tuan, pemasangan selesai. Anda adalah majikan ketigaku. Terima kasih telah menggunakan Future Tech, nikmati masa depan dengan masa depan. Ah, sekarang bukan waktunya buat iklan. Tapi kakek memang bilang, kalau ada kesulitan, kamera ini bisa membantuku keluar dari kesulitan. Ah, lalu apa fungsimu? Tuan, sistem ini punya dua fungsi utama. Pertama, tukar palsu dengan asli, bisa mendeteksi kebohongan secara real time. Asal ada orang yang berbohong di depanmu, isi kebohongan akan langsung terwujud padamu. Hebat sekali. Yang kedua, Kedua adalah memotret, bisa melihat kejadian 5 menit kemudian. Tidak terbatas lingkungan atau lokasi. melihat masa depan. Ah benar-benar, aku bersumpah. Apa yang kukatakan semuanya benar. Hanya 5.000 yuan ini. Sedikit uang ini mana mungkin aku bohongi. Aku kasih tahu. Seluruh kawasan Villa Yunjing ini milikku. Aku hanya ada sedikit masalah, uang ini dibekukan. Begini, besok setelah dibuka, aku kembalikan 10 kali lipat. Selamat Tuan, terdeteksi ada orang berbohong di depanmu. Kamu telah mendapatkan kawasan Villa Yunjing bernilai miliaran. Kepemilikan. Benar diberikan. Kalau masih tidak percaya, besok aku bisa minta Dark Knight Society jamin. Organisasi bodyguard misterius ini, kamu pasti tahu. Ah iya, ini juga milikku. Jadi tenang saja. Besok aku kembalikan 10 atau 20 kali lipat. Selamat, Tuan Rumah. Terdeteksi ada orang yang berbohong di depanmu. Anda telah mendapatkan identitas sebagai ketua Dark Knight Society. Ling Shuang memberi hormat. Ketua, ini adalah token Dewa Perang. Anda bisa memanggilku kapan saja untuk bertarung. Dewi perang legendaris dari Dark Knight Society sekarang menjadi tukang pukulku. Mantap. Ketua, ada yang bisa saya bantu? Ikut aku ke suatu tempat. Nomor kartu yang bagus. Tunggu sebentar, aku pikir dulu. Kalau tidak tahu ya sudah. Tapi karena sudah tahu, harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, dapat kemampuan sekuat ini, aku merasa tidak tenang. Senior, maukah aku mengejarnya? Tidak usah, tidak usah. Kalau kamu yang turun tangan, terlalu berlebihan. Aku akan memarahinya sedikit, biar dia kembali ke jalan yang benar. Terdeteksi sifat baik hati Tuan Rumah. Hadiah, kutukan kecil. Semoga Tuan Rumah lebih banyak menghukum orang jahat dan melindungi orang baik. Apa ini? Kutukan. Kemampuan apa? Kutukan kecil hanya bisa digunakan pada orang jahat. Jangkauan kemampuan terbatas pada tubuh orang jahat, melarang aktivitas. Merusak tulang dan bagian tubuh. Artinya bisa membuat diam, patah tulang, atau apa saja, kan? Benar. Kalau kau berani berbohong lagi, aku tidak akan mendengarkanmu seharian, Bang. Aku ingat, nomor kartuku adalah Pantas saja. Ketua, bagaimana caramu melakukannya? Rahasia. Pengingat, misi utama telah dimulai. Anda harus menemukan tombak kekacauan dalam 30 hari, mematahkannya, lalu, klaim hadiah, 5% nasib negara Daxia. 1 kunci master dunia. Apa? Misi utama? Aku pindah dimensi atau terlahir kembali? Apa itu tombak kekacauan? Orang yang merusak fondasi Daxia dan mengurangi nasib negara Daxia. Dianggap sebagai tombak kekacauan. Merusak nasib negaraku? Aku pasti harus menghajarnya. Seperti tidak ya, hasilkan. Peringatan, tombak kekacauan telah muncul di kota ini. Harap selesaikan misi dalam 30 hari. Diterima. Siapapun yang mengancam Daxia, meski jauh pasti akan dihukum. Peringatan, hari ini ada pernikahan megah di kota ini. Diadakan di Hotel Caston. Tuan rumah bisa memilih untuk pergi mengintai. Hotel Caston. Orang yang bisa berbelanja di sana. Pasti kaya atau bangsawan. Mungkin orang tombak kekacauan. Bersembunyi di sana. Ketua, mobil sudah siap. Kita bisa berangkat.
Tunggu, kita tidak pergi ke grup Lanmeng dulu. Pergi ke Hotel Chaston. Baik. Wei Ziu Zhaoqing. Biarkan kalian senang dulu beberapa hari. Tunggu sampai aku selesaikan urusan besar. Nanti aku yang akan menghabisi kalian. Wei Ziu. Liu Zong, katanya baru saja dapat untung besar di mana? Ah, mana ada, selamat ya. Tunggu di sini. Wei Ziu, tak kusangka. Ternyata yang jadi bintang utama pernikahan megah ini adalah kamu. Qin Ming, kamu ternyata sudah bangun. Qin Ming, selamat atas kebangkitanmu. Ini semua berkat kalian. Qin Ming, waktu itu cuma kecelakaan. Jangan bilang seolah-olah ada yang sengaja mencelakaimu, dan lagi. Sekarang suamiku adalah Zhao King. Jangan coba-coba bicara yang bisa membuatku berubah pikiran. Cuma bikin aku jijik. Qin Ming, kalau kamu datang untuk memberi selamat, aku menyambutmu, tapi kalau berani mengacau, cepat pergi. Kalian berdua melakukan hal seperti ini, kok seolah-olah. Ini jadi salahku? Mungkin tak ada yang tahu betapa kotornya pernikahan ini. Qin Ming, jangan bicara begitu kasar. Aku tahu kejadian terakhir sangat menyakitkan bagimu. Tapi kenyataannya memang begitu, kamu cuma seorang pecundang. Sedangkan King kakakku, dia akan menjadi seorang direktur, apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Gajimu cuma 3.000, sampah, gaji King kakakku. Lebih dari 10 juta, ketinggian yang tak akan bisa kamu capai seumur hidup. Tak akan bisa kamu capai seumur hidup. Aku memang tidak punya 10 juta. Tentu saja kamu tidak punya 10 juta. Aku punya lebih dari 10 miliar. 10 miliar? Qin Ming, kamu tahu 10 miliar. Itu berapa? Hari belum malam sudah mulai bermimpi. Pakai baju pasien jiwa keluar, memang sakit. Pergilah ke rumah sakit jiwa, jangan di sini mempermalukan diri. King kakak, dia memang pantas dimaki. 10 miliar, kamu mirip 10 miliar. Kalau kamu punya 10 miliar, Direktur Grup Hans, Mo Yuhan, tidak akan perlu kawin sana-sini. Jujur saja, Mo Yuhan sudah bertunangan dengan sepupuku. Selamat tuan rumah, terdeteksi ada orang yang berbohong di depanmu. Kamu sudah mendapatkan tunangan direktur. Mo Yuhan. Benarkah? Kok aku tidak dengar istriku bertunangan dengan orang lain? Istriku? Apa yang kamu bicarakan? Mo Yuhan adalah istriku? Ketua, istrimu Mo Yuhan mencarimu. Ini malah nyari coser buat nemenin lo. Qin Ming, emang lo yang paling kreatif ya? Gak bisa hidup kalau gak pura-pura di depan gue ya? Lo di depan gue. Cari perhatian apaan sih? Halo, ada apa sayang? Sayang, aku kangen. Mau ke kantor aku gak? Tunggu aku pulang kerja, kita pulang bareng. Nanti aja, lagi sibuk sekarang. Nanti aku pulang sendiri. Oak, suara siapa tadi yang nyebelin itu? Gak apa-apa, cuma 2 anjing liar di jalan. Santai aja. Aku bisa urus sendiri. Berani menghina ketua. Lo cari mati. Udah Ling Shuang, gak perlu ribut. Lo beliin gue baju dulu. Oak, Udah Qin Ming, jangan pura-pura. Jangan bilang gue merendahkan, kalau lo mau minum gratis. Masuk sendiri, kalau enggak, minggir. Ayo Yuyu, kita masuk. norak banget. Minum ya minum. Lagian aku cuma intai, siapa tahu bisa nemuin tombak kekacauan di sini. Bos Han, Rupda, udah nunggu di ruang rapat 3 jam. Tunda besok, aku mau ketemu suamiku. Bos Han, orang dah gak bisa diremehin. Mending ketemu dulu. Udah bilang, aku mau ketemu suamiku. Ke Bos Han. Waduh, ini kan miliarder Qin Ming? Kenapa? Menang lotre. Seneng banget. Makan minum gratisan, mana gak seneng. Ini dia, Qin Ming yang dulu kecelakaan di Lanmeng. Ngomong-ngomong, perkenalkan, dia mantan bos lo. Dia tuh, direktur baru Lanmeng. Jiang Yisheng, yang pinter cepetan ngasih minum, biar lo gak kayak penghemis bau. Siapa yang bilang pengemis bau? Lo kenapa? Sifat lo gitu, gak boleh dikatain? Sifat gue masih lebih baik dari si manis ini. Min, lo ngomong apaan sih? Ini kan hari bahagia dia, lo ngapain ribut? Kata-katanya kasar banget. Bener-bener gak ada sopan santun. Pantasan perusahaan pecat lo dulu. Lo siapa sih? Aku keluar karena cedera. Bukan dipecat, jangan asal ngomong. Siapa yang asal ngomong? Ortu lo gak naharin? Haruskah kita hormati mantan atasan? Mantan atasan? Apa urusannya denganku sekarang? Mulutku ada di bawah hidungku, aku bicara sesuka hatiku. Mau bilang apa? Urusanmu apa? Oke. Ayo, kita selesaikan dengan cara anak muda. Keluar duel. Sudahlah.
Nggak perlu berurusan dengan dia. Iya, Pak Jiang, orang kayak gini nggak worth it buat diladenin. Lawan dia, menang atau kalah, kita yang rugi. Baik, hari ini aku kasih muka kalian berdua, si Qin. Nanti aku main pelan-pelan sama kamu. Suka-suka kamu. Xiaoqing Weiziu. Karena kita ketemu hari ini, mari kita hitung semua yang perlu dihitung. Aku hitung tadi di jalan, total aku terbaring 7 bulan. Biaya kehilangan penghasilan, biaya pengobatan, kompensasi moral, totalnya. Kasih aku 3 juta saja. Kinming, kamu worth 3 juta nggak sih? Aku akui itu kelalaianku, sampai kamu jadi seperti itu. Tapi aku sudah minta maaf. Ganti rugi 700.000 juga sudah kuberikan. Sekarang berani-beraninya minta uang lagi. Nggak takut aku lapor kamu pemerasan? Jujur, beberapa juta ini nggak ada artinya buatku. Tapi urusan harus jelas, kalian yang berutang, harus bayar. Aku akan verifikasi apa yang kamu bilang. Kalau benar, kalian cukup bayar 2.300.000. Kurang 1 sen pun. Hari ini aku bubarkan ini. Kamu tahu kamu ngomong apa nggak? Suamiku adalah Taipan Xia, Qiaozi, agen utama di Dacia. Paham levelnya? Ngerti konsepnya nggak? Berani-beraninya mau bubarkan pernikahannya? Tetap, kurang 1 sen, aku bubarkan ini. Aku kasih muka ya. Aku mau lihat. Gimana kamu bubarkan tempat ini? Orang-orang. Ling Xuang. Bos, aku datang. Bersihkan tempat. Siap. Tunggu. 3 orang ini tinggal. Jah, Kamu mau apa, Kiming? Apa yang kamu lakukan? Ini kejahatan. Apa yang aku lakukan padamu? Aku nggak tahu dari mana kamu sewa aktor. Cukup profesional juga. bayar orang buat jadi figuran. Kinming, kamu benar-benar nggak ada kerjaannya. Demi gengsi, pura-pura kaya. Kenapa aku baru sadar kamu itu orang yang sangat bodoh? Sudahlah, hari ini adalah hari bahagiaku. Aku malas menghabiskan waktu denganmu. Di kartu ini ada 3 juta, ambillah. Ambil uangnya dan pergi. Aku tidak ingin melihatmu sedetik pun lagi. Kamu cukup tahu diri. Benar-benar gila sudah Yuyu. Ayo kita panggil tamu-tamu kembali. Tunggu. Uangnya sudah dikembalikan, tapi kalian berdua belum minta maaf padaku. Kinming, jangan keterlaluan. Suamiku tidak ingin berurusan dengan orang sepertimu. Kami akan memberimu pelajaran. Qinming, kesabaranku ada batasnya. Jika benar-benar ingin menghajar orang sepertimu, itu sangat mudah. Dengan kemampuan suamiku, membunuhmu semudah menginjak semut. Lebih baik kamu berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin kamu akan melihat matahari besok. Qinming, kamu pikir kamu siapa? Lihat, kamu membuat marah. Cepat berlutut dan minta maaf pada King. Kalau tidak, kamu akan keluar dari sini dengan terbaring. Siapa yang bilang suamiku akan keluar terbaring? Kenapa dia datang? Siapa dia, sayang? CEO Grup Hans, Moyuhan, sekaligus pesaing kami. Ini istriku, sangat cantik. Siapa yang bicara tadi? Ayo maju. Kamu yang banyak bicara, Nona. Aku yang bilang, mau apa? Pukul aku dong. Kenapa kamu memukul orang? Kamu berani memukul istriku? Ya sudah dipukul, mau bagaimana? Camel. Maaf sayang, kamu sudah menderita. Tidak apa-apa, kita juga tidak menderita. Biar aku yang urus, ya. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Minta maaf pada Kinming. Berdasarkan apa? Kalian yang memukul, kenapa kami yang minta maaf? Orang-orang, patahkan kaki mereka. Ai. Tidak perlu. Baik, aku secara resmi minta maaf padamu. Maaf. Sayang, bagaimana? Aku ingin mereka berlutut dan minta maaf padaku. Sudahlah. Sudah seperti ini saja. Bagaimana mungkin aku dengan mudah melepaskan kalian? Xiaoqing, Weiziu. Kita akan menyelesaikan ini perlahan. Moyuhan, siapa yang tidak tahu keluargamu? Sedang dalam masalah internal dan eksternal, kenapa tidak selesaikan masalahmu sendiri? Malah datang mencariku. Jujur saja, krisis di grup Hans MU adalah ulahku bersama Qiaozi. Ternyata benar kalian yang berbuat, untung sudah siap. Dengan investor besar untuk menyelamatkan. Siapa yang tidak tahu Qiaozi mewakili perusahaan keturunan Xia? Siapa berani melawan dan membantumu? Bagaimana jika keluarga tersembunyi dari Dacia yang membantuku? Tidak mungkin. Hanlau ini juga tidak seperti orang yang kekurangan uang. Tinggal di tempat seperti ini. Belum sampai beberapa menit sudah keluar 4 orang. Hanlau ini memang aneh.
Sepertinya harus cari akal, ya aku sampai lupa. Kemampuan melihat masa depan. Nanti foto seseorang dengan kamera. Yang datang mencari Han Lau pasti bukan orang biasa, mungkin bisa melihat ombak kekacauan. Sekali mendayung dua pulau terlampaui, lihat cara mereka. Sekalian belajar. Kedua orang ini kenapa datang? Kenapa harus memecahkan giok? Giok mereka palsu, kebetulan. Di sini ada yang asli. Sayang, aku datang. Nanti ketemu kenalan, ada tontonan seru. Siapa? Tontonan apa? Rahasia, nanti juga tahu. Halo Han Lau, saya yang janjian. Mo Yuhan datang menghadap Anda. Kenapa baru datang? Akhirnya kau datang. Kalian kenal? Han Lau, Anda salah orang mungkin? Tidak, ramalan Wen Wangguaku tidak pernah meleset. Qin Ming, kamulah orang yang kutunggu. Han Lau, Anda juga tertarik dengan metafisika? Salut, apakah namaku juga Anda tebak? Lupakan dulu yang ingin ku tahu. Di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Anda maksud siapa? Saya tidak paham. Maaf, saya terlalu emosi. Peg ini. Aku tahu hari ini akan ada orang istimewa di toko. Mungkin dia bisa membantuku menemukan teman lama yang terpisah. Tapi bagaimana Anda yakin orang istimewa itu adalah Qin Ming? Tolong jangan ganggu percakapanku dengan Qin Ming. Hal ini sangat penting bagiku. Maaf, silakan lanjutkan. Sebenarnya aku juga penasaran, bagaimana Anda yakin? Aku bisa membantu menemukan orang yang Anda cari? Ini adalah perasaan yang sangat misterius, sulit diungkapkan. Mungkin kamu tidak akan mengerti, tapi aku bisa mengatakan dengan jelas. Aku beritahu kamu, jika kamu membantuku menemukan orang yang sudah lama hilang, aku akan memberimu keberuntungan besar, kamu pasti tidak akan rugi. Orang tua aneh ini pandai sekali bermuka dua. Han Lau, Anda terlalu baik, keberuntungan besar tidak perlu. Aku hanya berharap Anda bisa membantu Yuhan melewati krisisnya. Tidak masalah. Danai Moyuhan, benar. Sekarang, Dana 15 miliar sudah masuk. Terima kasih, Han Lau. jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada Qin Ming. Antara kita, tidak perlu kata terima kasih. Han Lau, bagaimana aku bisa membantumu mencari orang? Kita pergi, Han Lau mau cari siapa? Aku pikir, kita bisa membantu. Benar, Han Lau. Dengan kemampuanku, mencari seseorang itu mudah. Ternyata benar-benar kenalan. Aku saja tidak bisa menemukannya. Kamu bisa? Kamu lebih hebat dari keluarga Han. Tidak, bukan itu maksudku. Maksudku, aku kenal banyak teman. Mungkin bisa sedikit membantu. Cepat keluarkan. Dengar-dengar Han Lau sedang mencari batu giok berkualitas terbaik, khusus ku bawa untukmu. Bawa sampah palsu seperti ini juga berani minta tolong? Dasar tidak tahu diri, pergi. Bagaimana bisa kamu beli yang palsu? Jia bersumpah padaku. Jaminan ini asli. Han Lau bilang palsu. Barang ini mungkin asli? Aku akan cari dia sekarang. Han Lau, jangan pedulikan mereka, dua orang ini. Suka cari masalah. Yang paling penting sekarang adalah membantu Han Lau menemukan orang itu. Kalimatmu ini aku suka, tapi tolong tunggu di luar sebentar. Aku ada yang ingin dibicarakan secara pribadi dengan Qin Ming. Baiklah. Qin Ming, hati-hati dengan dia. Han Lau, maksud Anda apa? Aku lihat dahimu gelap, pasti ada malapetaka besar. Moyuhan bersamamu, pasti tidak baik. Baik. Han Lau, aku ingat. Keberuntungan kuberikan padamu, sekarang giliranmu. Ayo, berikan giok itu padaku. Ternyata tidak bisa sembunyikan apapun darimu. Bagaimana kamu tahu? Aku punya giok untukmu. Akhirnya, bertemu lagi dengannya. Ini aku dulu. Antanya, Han Lau, ini tempat yang kamu datangi setiap hari. ya. Ini tempat yang kami janjikan untuk bertemu. 18 tahun, Anda menunggu di sini selama 18 tahun. Tidak aku akhirnya menunggu sia-sia. Apa yang kamu tahu? Ada hal-hal yang tidak perlu kamu. Alasan dan makna. Kamu hanya perlu tahu. Apakah kamu harus melakukannya?
Setelah kamu yakin, sukses atau gagal, tidak penting. Han Lau, tingkat pemikiran Anda terlalu tinggi. Saya sangat mengagumi Anda. Katakan, apa yang harus saya lakukan untuk membantu Anda? Kamu benar-benar menganggapku sebagai dewa. Aku hanya tahu. Kamu mungkin bisa membantu orang yang aku cari. Bagaimana caranya? Aku mana tahu. Baik, aku akan cari cara. Kamera? Ya. Aku masih punya ponsel super yang bisa meramal masa depan. Karena ini adalah tempat yang mereka janjikan untuk bertemu. Teman lama ini mungkin bersembunyi. Tidak ingin Han Lau melihat. Asalkan aku bisa memotretnya. Aku bisa menemukannya. Tapi sekarang kamera hanya bisa memotret 1 kali sehari. Ini tidak cukup. Selamat, tuan rumah. Fungsi ramalan kamera super telah diperbaiki. Anda sekarang bisa menggunakannya tanpa batas. Wah, ini terlalu tepat waktu. Keren banget. Ini. Han Lau, kita harus pergi dulu dari sini. Kamu menemukannya? Di mana dia? Aku tidak yakin, tapi aku punya petunjuk. Ayo pergi dulu. Qin Ming, petunjuk apa ini? Petunjuk apa sebenarnya? Han Lau, jangan buru-buru. Dia datang. Di mana dia? Han Lau, kita akan tahu setelah pergi. Eo. Bukankah kamu sudah pergi? Shu Fen. Benar-benar kamu, Shu Fen. Aku sudah mencari. Seluruh Jiangcheng tidak menemukanmu. Tak disangka. Kamu selalu di sampingku, Shu Fen. Hari ini, apapun hasilnya, aku tidak akan menyesal. Kamu datang untuk apa? Apakah kamu ingin mengambil gioknya? Aku menghilangkannya. Shu Fen, aku menemukannya. Aku ingin memberikannya padamu lagi. Kamu menemukannya, kamu memberikannya padaku lagi, mengikat janji lagi. Lagi berpisah 18 tahun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Shu Fen, dulu, apakah keluarga dan orang tua saya yang memaksamu pergi? Mereka mana tahu, nyawaku ini kau yang selamatkan. Mereka bodoh. Lauhan, 18 tahun ini. Meski kita tidak bertemu, tapi di sini. Aku bisa melihatmu setiap hari. Aku sudah sangat puas. Shu Fen, ikutlah denganku. Qin Ming itu anak, lumayan hebat ya. Masih pesulap, habis foto kamera langsung hilang, brengsek. Masa iya dia pesulap? Pasti di tangannya ada sesuatu yang sangat hebat, kau tidak sadar. Dia baru tahu setelah dapat foto-foto itu. Orang yang dicari Han Lau, kalau begitu di tangannya, pasti ada kamera yang sangat hebat. Ada fungsi ajaib, terlalu misterius, benar. Aku tahu, kecilkan suara, maaf. Maksudku sekarang teknologi sudah sangat maju. Mungkin Qin Ming tidak tahu dari mana dapat kamera yang bisa mengecil atau tidak terlihat, dan kamera ini sangat hebat. Kita harus curi kamera itu, begitu. Bisa dapat pujian besar di depan Kiaozi. Benar, lakukan saja begitu. Qin Ming, aku resmi perkenalkan. Ini adalah Nyonya Shu Fen, dulu keluarga besar kami. Diserang oleh kekuatan asing, ahli waris keluarga pertapa. Ada yang dibunuh diam-diam, ada yang diculik. Aku beruntung diselamatkannya, kalau bukan karena dia, keluarga Han kami sudah lama tidak ada. Ini jelas ingin menghancurkan nasib negara kita. Apakah kekuatan asing ini adalah tombak kekacauan? Sungguh beruntung, Nyonya Shu Fen, kau sangat mulia. Ini bukan apa-apa saat itu. Setiap orang pasti tidak akan tinggal diam. Tapi, kalau mereka tahu kau yang menyelamatkanku, kau pasti mati. Keberanianmu ini, tidak semua orang memilikinya, kau adalah orang baikku. Juru selamat, juga kekasihku. Ngawur, masih ada orang lain di sini. Aku tidak peduli, aku hanya ingin mengungkapkan cintaku. Dulu, kalau tidak terlalu banyak pertimbangan, kita tidak akan melewatkan 18 tahun ini. Benar, Han Lau benar, cinta harus diungkapkan. Terus terang, tidak mengecewakan satu sama lain. Bagus, terus terang tidak mengecewakan satu sama lain. Ya Lauhan, kita berdua bisa dibilang tidak mengecewakan satu sama lain. Ngomong-ngomong Han Lau, dulu, kekuatan asing yang menargetkan keluargamu. Itu, akhirnya bagaimana? Aku saja tidak. Mana mungkin aku membiarkan mereka berbuat onar di negeriku. Semua sudah kuhabisi, kukirim mereka menemui Tuhan. Aku tidak tahu, mereka berasal dari kekuatan asing mana. Belakangan, kakak Qin memberitahuku,
Mereka adalah Tombak Kekekon. Ternyata memang mereka. Kamu Kino? Tidak, tapi pernah dengar. Tidak salah lagi. Dulu tombak kekacauan sudah dimusnahkan, tidak disangka. 18 tahun kemudian mereka akan kembali. Tapi kali ini, lawan mereka adalah aku. Hei Lauhan, dulu Tuan Qin yang membantumu. Qin Ming ini mirip dengannya ya? Kalau tidak kamu sebut, aku tidak perhatikan. Lihat, benar mirip 7-8 bagian. Kakak Qin, dia juga orang baik dan penyelamatku. Aku tanya, kakekmu namanya siapa? Kakekku namanya Kinao Tian. Itu dia, nak, betapa besar takdir kita. Tidak usah banyak bicara, mulai sekarang, apapun masalahnya. Serakin padaku. Baik, terima kasih Han Lao, sekarang aku. Hanya ingin tahu lebih banyak tentang organisasi tombak kekacauan ini. Kamu bertanya pada orang yang tepat. Aku beritahu kamu. Sama sekali tidak boleh. Bagaimana bisa menyerang dari depan? Oh Chakmo, apakah kemasukan air? Lalu bagaimana? Sebentar lagi ini, pasti akan pergi bersama Han Lao. Kita juga tidak bisa menangkap orang di depan Han Lao. Lagi pula Kiaoshi di sana sudah tidak sabar. Kita harus segera menjatuhkan Qin Ming dengan caramu. Bukankah aku sudah berusaha mencari cara? Tapi aneh juga. Kenapa Kiaoshi terus-menerus membuntuti Qin Ming? Apakah mereka punya masalah? Urusanmu terlalu luas. Lakukan saja tugas yang diperintahkan. PK ini. Nanti saat Qin Ming keluar, suruh satu orang. Pura-pura merampes perannya, menggalakan Han Lao. Dengan begitu, tidak perlu khawatir dengan Han Lao. Benar. Masih kakak King yang pintar, sudah sampai kalian? Nanti semua harus waspada, ya bos, Qin Ming. Hari ini aku tidak hanya akan merampas kameramu yang super. Aku juga akan menghajarmu, melampiaskan dendamku. Lari? Kenapa tidak lari lagi? Hahaha, kamu tamat Qin Ming. Bagaimana kamu tahu namaku? Oh, aku tahu. Itu Shao King dan Jiang Yixing. Serbo, Omong kosong, aku sama sekali tidak kenal mereka. Lalu bagaimana kau tahu namaku? Aku nebak saja, tidak boleh? Sudahlah, cepat keluarkan kameranya. Bagaimana dia tahu soal kamera? Jangan-jangan dia melihatku saat aku memotret. Hei bocah, cepat serahkan semua barang berharga di tubuhmu. Keluar Ken. Jiang Yixing. Masa pakai baju gini aja nggak bisa? Gitu aja nggak becus. Qin Ming, cepat keluarkan barangmu. Kenapa kau panggil namanya? Sekarang ketahuan dong. Shao King, kalian ini mau apa sih? Apa kita sedang syuting drama pendek? Zaman sekarang siapa lagi yang syuting drama pendek? Cepat keluarkan kameramu yang super itu. Aku nggak akan menyusahkanmu. Mau kabur? Tadi kau sok yaho. Coba sok jago lagi. Jiang Yixing, kau cari masalah ya? Sudah jadi tahanan masih juga bersikap? Percaya nggak? Sekarang juga aku patahkan kakimu, bikinmu nggak bisa turun ranjang 100 hari. Halo bos, Oi Minja. Dia punya kekuatan super? Aku juga punya. Serahkan padaku, tenang saja. Selamat tuan rumah, terdeteksi ada orang yang berdusta di hadapanmu. Kamu telah mendapatkan kekuatan alamiah yang luar biasa. Keren. Kekuatan alamiah pasti lebih seru daripada mantra kecil. Apa-apaan ini? Siapa bilang kau boleh pergi? Salah paham, kami cuma bercanda kok. Bercanda? Oke, aku juga suka bercanda. Aku akan memukulmu. Lalu merampas semua barangmu. Jangan-jangan Qin Ming, aku salah. Aku minta maaf. Sini. Aduh, Sini. Lebih dekat. Qin Ming. Tidak. Orang ini agak aneh. Ayo kita pergi dulu. Shao King, siapa bilang kau boleh pergi? Setelah menggangguku, kalian pikir bisa pergi begitu saja? Lalu kau mau bagaimana? Aku mau tanya satu hal. Siapa yang menyuruhmu terus-terusan menargetkanku? Lebih baik jujur, atau aku patahkan kaki anjingmu ini. Bikin kalian terbaring 100 hari. Filistir Xiaoyi, Xiaozehi. Apa? Kiaoshi? Apa aku pernah menyinggung rasanya? Aku mana tahu, aku wakil presiden direktur. Tiap hari urusan beginian, mau tanya siapa lagi? Jangan-jangan Kiaoshi ini tombak kekacauan? Dia tahu aku keturunan Kinao Tian. Jadi sengaja menyerang duluan. Betul. Tepat sekali. Bagus, aku malah bilang gak tahu. Mau cari tombak kekacauan di mana? Malah kamu yang datang sendiri. Tunggu aku fotoin kamu. Akan kubabat habis kalian sampai ke akar-akarnya. Perempuan ini maunya apa sih? Tengah malam gak pulang. Janjian di sini, mau goda-goda romantis.
Sayang, kamu ada apa ya? Memang nggak boleh ya suami istri romantis kalau nggak butuh sesuatu? Boleh-boleh saja, cuma agak mendadak aja. Sayang, aku cantik nggak hari ini? Cantik banget. Ngomong yang bener. Sayang, hari ini kamu sudah bekerja keras menangani krisis keluarga. Nggak apa-apa, nggak seberat kamu. Tentu saja. Besok kamu istirahat saja. Besok masih ada meeting penting dengan klien. Urusan seminar bisnis ya? Iya, entah kenapa hari ini banyak. Perusahaan besar Tiongkok tiba-tiba dipojokkan. Aku pergi untuk selidiki penyebabnya, nggak boleh. Perusahaan Tiongkok kita tumbang begitu saja. Pasti ulah tombak kekacauan lagi. Mereka sudah mulai bergerak. Ngomong-ngomong sayang, besok aku mungkin ketemu. Orang yang menyebalkan, mau temani aku nggak? Aku bakal lebih nyaman. Orang yang dibenci istriku pasti bukan orang baik. Siapa? Investor asing keturunan Tiongkok, Xiaozi, dia selalu ngejar-ngejar aku. Sudah kukatakan jelas padanya kalau aku sudah bertunangan. Oh, si dia ya? Kamu kenal dia? Dengar-dengar sih, sering dengar mereka sebut-sebut. Jari kaki. Baru dengar namanya aja udah nggak mood. Bos, jangan gerak, gaya kamu cocok banget. Sama naga loh. Wah, gerakan kamu malah makin cocok, bos. Kita ikut konferensi kali ini. Harus dapat intel dong? Enggak. Aku mau lihat Moyuhan, konferensi tai kucing apa. Enggak tertarik, iya Moyuhan. Memang mantap, bos kamu jeli banget. Jaga mulutmu, panggil dia dengan sebutan nyonya. Kita harus bersikap gentleman. Apakah kamu mengerti? Dia bilang apa? Bilang ya, baik. Orang asing palsu, sok apa sih? Kita selesaikan di sini hari ini, harap semua cepat. Bertindak, jangan biarkan orang luar menertawakan saya. Tidak ada orang atau hubungan apapun yang bisa menggoyahkan fondasi bisnis negara kita, Dacia. Rapat tema selesai, berikutnya saya rekomendasikan Presiden Grup Hans, Montag Johan, untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang. Siapa setuju? Siapa menentang? Saya menentang. Presiden Xiaozi, kedatangannya tidak baik. Tuan Xiaozi, ini adalah rapat Kamar Dagang Dacia kami. Tolong jangan. Saya tidak datang untuk mengintervensi pemungutan suara kalian. Hanya tidak ingin Yuhan terlalu lelah. Jadi, tidak ingin dia duduk di posisi ini. Oke? Xiaozi, jangan panggil aku seperti itu. Kita tidak sedekat itu. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Ini suamiku, Qin Ming. Kenalan. Kalian hanya bertunangan. Aku masih punya kesempatan. Ini Xiaozi. Kok kelihatannya tidak terlalu pintar? Ini bisa jadi tombak kekacauan. Xiaozi, cukup. Xiaozi, aku sarankan kamu menjauh dari istriku. Jangan kurang ajar. Aku lebih kaya, lebih berkuasa, dan lebih ganteng darimu. Kamu tidak pantas untuk Yuhan. Sombong dan suka menindas, orang seperti ini kalau tombak kekacauan. Benar-benar tidak masuk akal. Bikoroloh nok. Bye, Sue. Jangan terlalu tidak tahu malu. Kalau begitu, santai saja. Sebat harganya. Berapa mau meninggalkan Yuhan? Yuhan bukan barang, hormati dia. Atau aku tidak akan sungkan. Kamu ingin aku memukulmu? Kalau tidak mengerti bahasa manusia, aku tidak keberatan. Eyo, sayang. Tidak tahu aturan. Diam saja apa? Bawa ke rumah sakit. Sekalian periksa otaknya. Bos apa? Mengeluh aku terlalu tua, tapi aku sudah di industri ini. Bekerja 10 tahun. Pengalamanku pasti tidak masalah, tenang saja. Aku pasti bisa memenuhi pekerjaan ini. Kalau begitu, aku cari pekerjaan lain saja. Kakak, Qin Ming, Kak, kamu lari kemana saja? Aku nyari kamu sampai mati. maaf kak, aku sibuk banget sejak bangun, sampai lupa. Ayo, duduk Qin Ming, duduk. Kamu sudah makan belum? Belum kak. Aku masak untukmu. Ah kak, kamu sibuk seharian, istirahat dulu. Wah, Qin Ming pulang nih. Kakak. Beberapa hari nggak ketemu, udah pakai jas kecil nih. Wah, Qin Ming. Eh? Kakak udah bilang berapa kali, tiru kakak, pakai jas. Kamu harus pakai sepatu kulit. Ah, jangan ikut campur urusan orang, urusin dirimu sendiri. Gimana cari kerjanya? Grup Hans sudah menerimaku. Jangan bohong, aku udah dengar, mereka udah mengusirmu keluar, umur sudah kepala 4. Nggak punya prestasi, kamu cuma. Kakak ipar,
Kamu keterlaluan. Urusan kami berdua, apa hubungannya denganmu? Ada urusan atau enggak? Kalau enggak, cepat pergi. Aku enggak ada waktu untuk melayanimu. Kamu bicara gimana dengan adikku? Apa hubungannya denganmu? Urusan kakakku. Ya urusanku juga. Lagi pula, kakakku memang diterima oleh grup Hans. Wah, kalian benar-benar saudara kandung ya, kalau ngomong besar. Sama persis. Time Camo. Jangan pikir aku nggak tahu. Uang 700.000 adikku, kamu yang korupsi. Dan pakai uang itu buat pacaran sama pria muda. Kamu ngomong sembarangan. Kamu bilang diterima ya diterima. Siapa yang bisa buktikan? Aku bisa buktikan. Dick, kamu kenal sama CEO Hepons. MOU Han? Kak, ceritanya panjang kak. Dia tunanganku. Ha! Dalam beberapa hari ini, kok aku merasa kamu berubah banget ya? Aku tiba-tiba ingat beberapa hal. Kakek pernah bilang, kalau hidupmu mengalami perubahan besar, aku harus kasih tahu kamu sebuah rahasia. Apa rahasianya? Suruh kamu cari seseorang. Siapa? Master May. Yakin di sini? Jangan-jangan kita salah tempat. Om, boleh tanya? Di sekitar sini, ada orang yang namanya Master May? Om, Ha! Namanya Master May. Kamu cari dia ada urusan? Kalau nggak ada urusan, mending cepat pergi dari sini. Perusan. Ada sekelompok orang yang kelihatannya jahat. Nangkep Master May. Nggak tahu dia kena masalah apa, baru aja tadi. Udah 3 grup orang yang nyari Master May, aku suruh pergi. Kalian juga cepetan pergi, jangan cari masalah. Om, Makasih ya. dalam waktu singkat, banyak banget orang nyari Master May. Pasti Master May kena masalah besar. Waduh, sayang, aku lupa ada rapat penting. Karena nggak ketemu orangnya, bisa anterin aku balik ke grup dulu? Oke. Sayal. Chinming SI Brengsek, main serang dayam. Sayal. Bosh, rencananya gimana? Tangkap Moyuhan dulu. Nanti seluruh urat nadi kota Jiang ada di genggaman kita. Mau ngapain aja bisa, hahaha. Kinming si brengsek itu, nggak usah dipikirin dulu. Aku cuma lengah aja kalau nggak kamu pikir. Dia bisa menang lawan aku 1 lawan 1? Umur 11 tahun aku udah. Dia udah balik, gimana? Nggak masalah bos. Eyo. Keluar deh. Kamu tahu banyak banget, pasti orang dalam. Suruh aku datang sendirian, tapi nggak muncul-muncul. Maksudnya apa sih? Kingga sakit perut lagi, dasar pemalas. Bos kalian mana? Kamu buta ya? Berani macam-macam sama Tuan Kiaoshi. Nggak takut mati? Pame Pozapao? Hello. Nggak terima? Ayo pukul aku, pukul. Nggak jagoan. Bodoh. Master May, kalau kamu kerja sama, aku jamin kamu bisa keluar hidup-hidup. Eyo, ngomong. Sebenarnya kartu Askiming itu apa? Ha. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan bawa sampai kalian kubur. Tidak akan kuberitahu. Kamu tidak akan bisa mengancam Kinming. Kamu tahu siapa aku? Ha. Tombak kekekawan. Cuma sekumpulan sampah. Halo Kinming, aku Master May. Jadi Anda adalah Master May? Kakekku bilang Anda bisa membantu memecahkan kebingunganku. Aku ingin tahu tentang obat kacauan. Berapa banyak orang yang datang kali ini? Berapa tepatnya tidak perlu kamu khawatirkan, kamu hanya perlu menghancurkan pemimpin mereka, maka tugas ini selesai. Siapa pemimpin mereka? Seorang wanita. Wanita yang kamu kenal, dia sangat licik dan pandai menyamar. Aku kenal. Jika ku beritahu, itu Moyuhan.
Apa yang akan kamu lakukan? Apa? Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Berdasarkan petunjuk yang kudapatkan sekarang, semuanya mengarah ke grup Hans. Jika Mo Yuhan adalah tombak kekacauan, maka dia pasti sudah tahu tentang kakek. Tidak ada alasan untuk tidak menyingkirkan hambatan seperti aku. Kenapa belum juga bertindak? Menunggu apa? Tidak benar. Aku pernah memotretnya, sistem tidak memberikan reaksi apapun. Kamu belum menjawab pertanyaanku, jika tombak kekacauan adalah kekasihmu, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Aku tidak ingin menyakiti orang yang kucintai. Tapi aku tidak akan pernah mengkhianati Dacia. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun yang berusaha menghancurkan musuh Dacia. Baik, dengan kata-katamu itu sudah cukup. Tidak sia-sia kami membuka jalan untukmu, dengan pengorbanan yang besar. Apa yang kalian lakukan? Pahlawan Mei yang ditangkap, pasti akan berkorban. Di suatu tempat. Orang-orang tidak tahu apa yang dilakukannya, tapi kami akan mengingat. Dia adalah pahlawan yang gugur untuk Dacia. Ini. Sudah. Aku tidak punya waktu untuk sedih, petunjuk yang kuberikan. Kamu cari tahu sendiri, ingat kata-katamu hari ini. Anda mau pergi kemana? Aku akan membersihkan rintangan kecil itu untukmu. Yang besar kuserahkan padamu. Mo Yuhan. Benarkah itu kamu? Bukankah itu sekretaris Sang? Ayo pergi. Pak Han, ini dokumen yang Anda minta. Taruh di meja saja. Aneh. Dia cuma sekretaris, kok punya mobil mewah? Dan terlihat begitu berkelas. Aduh, wajah cantikku. Mo Yuhan, kau keterlaluan. Sudah diberi hati malah minta jantung. Sekarang kau yang akan kuhajar. Bagus. Bagus-bagus, jangan tiru aku. Dasar pantas. Zhao King, hubungi mitra bisnis kita. Lanjutkan serangan ke grup Hans. Aku akan menghancurkan keluarga Mo Yuhan sampai habis. Baik bos, aku segera mengurusnya. Awasi Qin Ming. Jah. Udara di luar lebih segar. Ruang rapat terlalu pengap. Rapat direksi ini panjang dan membosankan. Kukira ada masalah besar, ternyata cuma membahas masalah kepentingan kecil. Ayo pergi. Omong-omong, kamu pernah kuliah di luar negeri? Setelah lulus kuliah, keluarga langsung memanggilku untuk membantu di perusahaan. Kenapa, sayang? Tidak apa, cuma iseng bertanya. Kalau begitu, apakah ada keturunan asing di keluargamu? Tidak ada. Kenapa kau bertanya begitu? Jangan-jangan kau ini mata asing. Untuk bisnis, Mana mungkin? Bagaimana jika aku memang mata-mata? Kalau begitu akan kubunuh kau. Kau? Membunuhku? Aku duluan yang akan membunuhmu. jauh lebih baik. Hebat sekali, sayang. Bagaimana? Suka? Jahat. Tunggu aku. Hari ini, di pinggiran Gunung Wanci, kota kita, ditemukan mayat pria paruh baya tak dikenal. Menurut keterangan reporter di lokasi, mayat tak dikenal ini mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi, dan interogasi dengan metode tidak diketahui. Hasil investigasi menunjukkan mayat pria paruh baya ini pernah mencari nafkah dengan meramal di bawah jembatan. Qin Ming. Pak Han, Anda datang? Pak Han tahu aku akan membersihkan. Anggota tombak kekacauan, jadi datang membantu. Sarang mereka. Sudah kami bongkar. Sudah tua, tidak bisa membantu banyak, hanya datang untuk ikut ramai-ramai. Aku sudah lihat beritanya. Aku juga lihat, makanya hari ini kami ada di sini. Senior itu berjuang untuk Daxia. Tapi aku bahkan tidak tahu namanya. Qin Ming, jangan sedih. Setiap orang punya nilai dan pilihan sendiri. Itu pilihannya, dia berjuang untuk Daxia. Dia pahlawan Daxia, benar Qin Ming. Kamu tidak perlu terbebani, kamu punya hal lebih penting untuk dilakukan, sudah banyak markas yang digerebek. Tidak menemukan sosok pemimpin, benar. Sepertinya, untuk menangkap si pemimpin ini. Tidak semudah itu, Qin Ming. Kamu punya petunjuk? Mo Yuhan orang yang sangat pintar, kalau dia pemimpin tombak kekacauan.
Seharusnya tidak mudah terlihat. Justru sekretarisnya Zhang agak mencurigakan. Hari ini aku tidak sengaja lihat dia naik mobil mewah ke kantor. Ditemani pengawal pribadi, sepertinya identitasnya tidak hanya sesederhana yang terlihat. Aku curiga, dia masuk grup Hans. Punya niat lain. Maksudmu, Sekretaris Zhang ingin menghancurkan grup Hans? Dia adalah pemimpin tombak kekacauan? Bisa saja, dan ada satu masalah kunci lagi. Masalah kunci apa? Aku mencari kamu. Hanya aku dan Mo Yuhan yang tahu. Kalau dia bukan pemimpin tombak kekacauan, berarti orang di sekitarnya. Kalau ada yang memasang alat penyadap, diam-diam di dekatnya, bisa lebih dulu dari kita. Sampai di bawah jembatan. Analisismu sangat tepat. Aku ingat, waktu itu mobil itu datang sangat cepat. Sangat terarah, gerakannya cepat, menangkap orang dan masuk mobil. Langsung selesai. Aku akan segera pulang untuk memastikan. Tunggu, Qinming. Bukan Mo Yuhan. Tidak ada masalah, kalau benar dia, bukankah itu membuatnya waspada? Justru bagus. Aku akan bicara langsung dengannya. Qin Ming sudah kembali sekarang. Haruskah aku menyadap sekarang? Yuhan, Sayang, kamu tadi kemana? ada sedikit masalah, aku keluar sebentar. Masalah apa? Lebih penting dari aku? Aku mau tanya kamu sesuatu. Kamu, ada rahasia yang disembunyikan dariku? Setiap orang punya rahasianya sendiri. Kamu tidak punya rahasia? Sembunyikan dariku? Begini, aku ganti pertanyaannya. Sekretaris di perusahaanmu. Sekretaris Zhang, kamu kenal dia? Dia sudah setahun di grup perusahaan, selalu rajin dan tekun. Artinya dia belum lama di perusahaanmu, ya? Orang ini bermasalah. Dia cuma sekretaris kecil, ada masalah apa? Bawa tas kerjamu ke sini. Nih, semuanya di sini. Ini? Siapa yang melakukan ini? Siapa lagi kalau bukan sekretaris kecilmu yang rajin itu? Sekretaris Zhang, dia mau apa? Laporkan polisi? Jangan. Serahkan padaku, aku akan menyelesaikannya. Aku percaya padamu, suamiku. Kak King, ada orang yang mau membunuh Mo Yuhan. Bantu dia. Aduh. Aku akan membantu. Hanya aku? Bos bilang kalau Mo Yuhan hilang. Semua yang kamu miliki sekarang akan diambil. Yuhan, Qin Ming. Qin Ming, kamu baik-baik saja? Bagaimana? Jangan bikin aku takut. Mo Yuhan, lebih baik kamu pikirkan dirimu sendiri. Masih ada pesan terakhir? Kalian datang untukku. Terima uang, selesaikan masalah. Jangan salahkan aku. Siapapun yang menyewa kalian, aku bayar 3 kali lipat. Ha, kamu meremehkan profesiku. Hari ini kamu harus. Tunggu, Kamu tidak ada habisnya. setidaknya beritahu aku alasannya. Aku tidak mau jadi orang bodoh. Dan aku akan berikan seluruh hartaku, 20 miliar. Biarkan suamiku pergi. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Sepertinya suamimu sangat penting bagimu, ya? pergi, selagi aku masih waras. Yuhan, Kak Ching, Mo Yuhan sepertinya terluka. Qin Ming menggendongnya ke rumah sakit.
Seperti yang kukatakan, cedera otaknya parah. Bisa bangun atau tidak, tergantung nasibnya. Untuk sekarang, hanya bisa begini. Kami sudah berusaha. Maaf. Jangan khawatir, Kinming. Dia akan bangun. Rumah sudah aku bersihkan. Ayo pergi. Aku akan menemuinya sendiri. Jangan gegabah Kinming, nanti merusak rencana besar. Tenang, aku tahu batas. Menurutku, Mo Yuhan bisa dieliminasi dari tersangka. Dia rela berkorban untukmu, seharusnya bukan bagian dari tombak kekacauan. Di mana Master Mei menangkapnya? Di bandara. Setelah analisamu, aku langsung ke bandara. Dan membawanya kembali. Ayo, temui dia. Sekretaris Sang, kita bertemu lagi. Serangan tadi malam, ulahmu kan? Ya, aku yang lakukan. Sekarang pasti sudah hancur. Baguslah mati. Hahaha, Targetmu kan aku, kenapa libatkan orang lain? Jangan buang waktumu. Aku takkan bicara jika tak mau. Tak ada yang bisa memaksaku. Dia terlalu diuntungkan. Ambil foto terakhirnya. Apa? Kok bisa begini? Apa? Sistem, tadi kau bilang ini bukan wajah manusia. Maksudnya apa? Aku sedang kalut. Jelaskan dengan sederhana. Maksudmu, jika pemimpin tombak kekacauan kehilangan nasib negara Daxia akan berhenti? Aku mengerti. Pemimpin tombak kekacauan ternyata orang lain. Dia hanya kambing hitam. Aku harus temukan pemimpin sebenarnya. Baru semua ini akan berakhir. Siapa pelakunya? Aku tak tahu, bos. Pas aku naik, dia sudah tergeletak. Yang lain juga semua jatuh. Bukannya dulu bos pensi moliptain Yuhong? Kenapa sekarang sangat perhatian padanya? Kau tahu semakin cinta semakin benci? Yonhon marah, bos. Saudara King tidak berarti, aku hanya penasaran. Ingin hancurkan karirnya berbeda dengan menyakitinya. Cari tahu siapa pelakunya. Siapapun dia. Akan kubuat dia membayar. Baik, segera kulakukan. Betalkan rencana melawan Hans Group. Suruh semua mitra rapat siang ini. Aku akan hancurkan dulu perusahaan Daxia lainnya. Terutama yang bermasalah dengan Hans Group. Saat Yuhan siuman, akan kuberi kejutan besar. Baik, bos. Akan kuhubungi teman-teman lama dari keluarga tersembunyi kita. Minta tolong mereka untuk memperhatikan orang-orang mencurigakan dari kalangan atas. Aku akan terus membersihkan anggota tombak kekacauan. Cari pemimpin mereka, begitu ditemukan. Silakan Anda datang untuk memverifikasi. Kalau begitu, repotkan kedua senior. Repot apa? Ini sudah seharusnya dilakukan. Kinming, cepat kamu pulang. Temani Mo Yuhan lebih banyak, jangan sampai dia bangun dan tidak melihatmu. Setelah kejadian ini, tombak kekacauan mungkin akan tenang beberapa hari. Kamu, istirahatlah yang cukup, temani dia lebih banyak. Iya Kinming, aku benar-benar minta maaf. Tidak menyangka hal ini. Bahkan melibatkan tunanganmu dan membuatnya terluka, aku. Sebelumnya bahkan pernah mencurigainya. Sudahlah, ini bukan salah Anda, aku yang menyeretnya ke dalam masalah. Kalau begitu, kedua senior, aku akan pergi ke rumah sakit dulu. Kita tetap berhubungan. Baik-baik, kamu cepat pergi. Ada apa Han Lao? Ada yang tidak beres? Mereka akhirnya sampai ke tahap ini, benar-benar takdir yang buruk. Yuhan. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa harus menahan serangan itu untukku? Jika bertemu situasi seperti ini lagi,
Janji padaku untuk tidak melakukannya lagi. Sama sekali tidak boleh. Aku menunggumu. Asalkan kamu bisa bangun. Aku rela menukarnya dengan nyawaku. Sudah ku jelaskan dengan jelas, masih ada pertanyaan? Rapat selesai, Kiaoshi, kamu buru-buru ya? Iya Pak San, aku mau ke rumah sakit menjenguk teman. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kamu mengumpulkan semua energi, hanya untuk membuat Moyuhan senang, bukankah ini kurang tepat? Walaupun kamu ketua kamar dagang, tapi uang kita bukan datang dengan mudah, betul. Bos, aku juga merasa diam. Semuanya. Aku rasa apa yang dikatakan Pasan cukup masuk akal. Sebenarnya sebelum Moyuhan bertunangan, Kiaoshi kamu masih punya harapan untuk grup membawa keuntungan besar, tapi sekarang dia sudah bertunangan. Aku juga dengar, dia sepertinya tidak terlalu memperhatikanmu. Kamu masih memaksakan diri mendekat, kami tidak ingin menggunakan keuntungan kami, menanggung risiko seperti ini, betul. Pendapatku sama dengan Pak Seng. Jika kamu tetap bersikeras, kami terpaksa mundur, semoga beruntung. Kalian mengancamku? Ya kami mengancammu, mau apa lagi? Asosiasi tidak membutuhkan. Gugup, baiklah, kami akan menertawakanmu. Hahaha. Asosiasi tidak membutuhkan orang seperti kalian, loser. Orang asing palsu ini sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Baru saja dirapat, dia sama sekali tidak menghargaimu. Aku baik hati memberinya segelas air, malah disuruh menjauh, dasar tidak tahu diri. Jangan khawatir, dia tidak akan lama lagi bersikap sombong. Oh, bagaimana? Aku sudah melaporkan. Perbuatannya yang semena-mena, percayalah hasilnya akan segera keluar. Halo Pak Direktur? Aku pikir sekarang dia sudah cocok untuk memimpin kita. Aku? Baiklah, baiklah. Yes, ini kabar baik kan, King? Tentu saja. Pak Direktur sekarang sudah menurunkan Kiaoshi. Mulai sekarang, akulah agen utama Dacia. Ketua asosiasi yang baru. Bagus sekali. Kiaoshi si orang asing palsu itu. Sekarang pasti sedang membereskan barang-barangnya, mau keluar dari kantor ya? Pasti. Yuhan, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Kamu siapa? Kenapa aku di sini? Suamiku, aku sudah menikah. Tidak, tapi kita sudah bertunangan. Bro, kamu yakin ini bukan acara reality show? Benar-benar suamiku. Jangan terlalu dramatis dong. Jangan-jangan kamu amnesia? Amnesia? Kenapa aku bisa amnesia? Kamu ingat? Tadi malam ada yang masuk rumah kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Keadaannya tidak baik, aku sedang mengejar sarang tombak kekacauan ketika tiba-tiba menemukan mereka menambah banyak ahli belakangan ini. Sepertinya akan ada aksi besar, kali ini aku hampir terjebak di sana. Sial, ada apa halau? Kamu tahu sesuatu? Siang tadi aku dapat kabar. Beberapa perusahaan unggulan Dacia tiba-tiba diserang oleh kekuatan yang sangat kuat. Jika tidak ditangani dengan baik,
Ini akan menggoyahkan fondasi bisnis Dacia. Kamu bilang tombak kekacauan akan melakukan aksi besar. Menurutku, itu mereka. Benar, tepat di saat yang genting ini. Qin semuanya ada di Mo Yuhan. Bahkan jika dia ikut bertempur, dia akan terganggu. Jika terjadi sesuatu, bagaimana kita menjelaskan pada kakeknya? Benar, jadi aku lebih berharap. Qin Ming tidak tahu tentang ini. Kita yang akan menanganinya sendiri. Jangan ganggu kecuali terpaksa. Qin Ming dan Mo Yuhan. Aku melihat Qin Ming dan Mo Yuhan akan menghadapi bencana besar. Mengkingkah? Ini saatnya? Tidak bisa. Sama sekali tidak boleh. Mereka terlibat. Menjadi? Dengan kekuatan kita. Kita masih bisa bertarung. Aku akan segera mengumpulkan orang. Siap untuk melawan kapan saja. Kamu, terus pantau pergerakan mereka. Kita siap berperang kapan saja. Ayo lakukan. Kita berpisah untuk bertindak. Tidak boleh. Kalau kamu pergi, siapa yang akan membantuku mengingat? Aku akan segera kembali. Aku hanya mau menelepon. Jangan. Aku kan istrimu. Apa ada yang tidak boleh kutahui? Aku tahu. Telepon saja di depanku. Apa ada yang tidak boleh kutahui? Baiklah, lagi pula denganmu. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kenapa tidak ada yang mengangkat? Bagaimana? Apa katanya? Tenang, mari kita istirahat yang baik. Biar aku lebih banyak menemanimu. Ayo, bawa aku ke tempat yang pernah kita kunjungi. Bantu aku mengingat. Tunggu sampai dokter selesai memeriksa, baru kita bicara lagi. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ini perusahaan keluargamu, Grup Hans. Kamu adalah CEO di sini. Untuk apa bawa aku ke sini? Aku hanya kehilangan ingatan tentangmu. Bukan semua ingatan. Benar. Tidak apa-apa, lagi pula kita sering ke sini. Siapa tahu dengan berkeliling, kamu bisa mengingatku. Jangan dong, sayang. Kau ingat tempat ini? Yang ada di kepalaku cuma 4 kata. Lembur. Baiklah, kita cari tempat lain. Aku tahu mau bawa kamu kemana. Ikut aku. Kita pernah makan di sini, ya? Iya, dan banyak hal seru lainnya. Membosankan. Tidak ada tempat yang lebih seru? Kita ini pacaran apa sih? Sebenarnya, kita tunangan dulu. Hah, Iya, aku ingat sesuatu. Bisa memicu ingatanmu. di mana? Ikut aku. Sayang, kok bawa aku ke tempat begini? Sayang, kok jelek banget kamu nari? Nggak ada yang lebih jelek dari aku. Kemarin lebih bagus. Masa sih? Kamu kan kemarin kayak gini narinya, ingat nggak? Kamu taruh kakiku di badanmu, terus bilang, sebentar. Kemarin jeleknya lebih parah. Mo Yuhan, kamu gak beneran lupa ingatannya? Mo Yuhan, jawab. Kamu gak beneran lupa kan? Sayang, aku salah. Jangan marah dong. Aku mana mungkin marah? Kamu gak apa-apa kan? Aku malah senang banget. Syukurlah kamu gak apa-apa. Sayang, maaf ya. Aku bikin kamu khawatir. Bodoh, janji sama aku, jangan pernah kayak gini lagi. Oke. Kalau ada apa-apa denganmu, aku harus gimana? Oke. Ketua, syukurlah kamu nggak apa-apa. Aku kaget setengah mati. Ling Xuang, kok kamu datang? Aku gak apa-apa. Jangan nangis dong. Ada bahaya, kok nggak panggil aku? Aku hampir nggak ketemu kamu lagi. Waktu itu situasinya mendesak. Aku nggak peduli. Mulai sekarang aku harus ikut kamu, aku harus lindungin kamu. Hei, udah cukup pelukannya? Iya, Kamu maksud apa sih? Aku masih di sini loh. Maaf ya Bu Ketua, aku terlalu semangat. Udah deh, yang penting jangan ada niat jahat. Aku cuma khawatir sama keselamatan Ketua, nggak ada maksud lain. Kamu jangan macam-macam.
Tenang aja. Sayang, kita mau kemana tadi? Kamu pikun ya? Iya, kita mau cari Han Lau, mau nanya sesuatu. Soal bencana bisnis di Daxia ini. Iya, soalnya Han Lau. Pernah hadapi lawan-lawannya, aku mau minta pendapatnya. Akhir-akhir ini emang agak aneh, banyak pengusaha besar yang nyewa bodyguard pribadi. Dark Society kita aja hampir nggak sanggup nanganin. Ada yang sampai nawar mahal-mahal buat aku lindungin dia. Aku tolak. Kenapa ditolak? Kan kita buka bisnis. Mana ada alasan untuk menolak? Siapapun bisa pergi bertanggung jawab bekerja, aku tidak bisa. Aku bertugas menjaga direktur. Kau jaga dia? Kau anggap aku apa? Aku tahu. Direktur diganggu mantan pacarnya, kau yang membelanya. Kakak direktur dihina, juga kau yang membuat keluarga Qin tidak dihina. Direktur dalam bahaya, juga kau yang menyelamatkannya dengan risiko nyawa. Aku benar-benar tidak ada maksud lain, aku hanya ingin melindungi direktur. Semoga itu ucapan tulus, kalau tidak. Benar? Ah, sudah. Belakangan banyak orang penting mengalami masalah, aku sangat khawatir. Keselamatan Han Lau, lebih cepat kita berangkat. Iming, minum teh. Aku sekarang mana ada mood minum teh. Moyuhan kan baik-baik saja, kenapa kau masih cemberut begitu? Aku dapat petunjuk penting, ingin berkonsultasi dengan Anda. Petunjuk apa? Yauzi kemungkinan besar adalah pemimpin tombak kekacauan. Kami bersiap membalas. Toh. Apa yang ingin kau tanyakan? 18 tahun lalu tombak kekacauan. Apakah hanya satu pemimpin yang datang ke Daxia? Secara teori begitu. Setelah kita selesaikan pemimpin tombak kekacauan ini, perang dagang yang mempengaruhi nasib negara akan berakhir. Berarti, pemimpin tombak kekacauan kali ini seharusnya juga hanya satu orang. Ya, secara teori begitu. Kakekmu pernah bilang padaku, mungkin suatu hari mereka akan kembali mengganggu Daxia. Tapi keluarga tombak kekacauan ini sulit punya keturunan. Biasanya satu generasi hanya punya satu anak. Baik, aku mengerti. Pulanglah, istirahat yang cukup. Urusan saat ini, serahkan pada kami, kecuali terpaksa. Tidak akan mengganggumu. Baik, belakangan tidak aman, kau harus hati-hati. Aku sudah menyiapkan orang untuk menjagamu kapan saja. Baik, lihat. Terima kasih perhatiannya. Bagaimana? Ada hasil? Mendapat beberapa informasi penting. Baguslah. Oh ya, bodyguard perempuanmu ini sangat hebat. Baru saja mengalahkan 4 orang. Apa mereka memakai baju hitam? Di mana mereka sekarang? Ya, ketua. Saya sudah mengirim orang untuk menangani mereka. Bagus. Bawa aku ke sana. Baik. Apa? Orang-orang ini sama seperti yang pernah kuhadapi sebelumnya. Sistem, terdeteksi anggota tombak kekacauan. Selamat, progres misi utama I3. Sistem, terdeteksi kapten anggota tombak kekacauan. Selamat, progres misi utama I5. Sistem, terdeteksi petunjuk informasi tombak kekacauan. Selamat, progres misi utama I5. Mereka akan bertemu di alun-alun relief, pasti ada niat jahat. Mungkin mereka akan melakukan sesuatu. Ada temuan apa? Apakah orang-orang Kiaozi? Sepertinya orangnya. Mereka akan berkumpul di alun-alun relief. Aku curiga mereka akan merencanakan sesuatu terhadap Daxia. Alun-alun relief? Besok? Aku juga ikut. Tidak boleh, mereka sangat berbahaya. Kalau kamu pergi ke tempat berbahaya seperti itu, bagaimana aku bisa tenang? Istri ketua, tenang saja. Aku akan melindunginya. Siapa kau sampai berani bicara? Aku? Kau siapa? Cuma bodyguard biasa. Ingat posisimu. Maaf, lain kali aku. Berani-beraninya ada lain kali. Kau ini cuma perempuan. Jago acting, ya? Aku kasih tahu. Qin Ming adalah lelakiku. Jangan bermimpi. Jangan kurang ajar, mengerti? Mo Yuhan, sudahlah. Dia hanya khawatir dengan keselamatanku. Baik, kau malah membelanya. Kalau begitu, aku yang pergi. Ketua,
Cepat kejar dia. Biarkan saja. Maaf, ini salahku. Bukan salahmu. Entah apa yang merasukinya, biarkan dia sendiri. Aku bisa melakukannya. Terakhir kukatakan, aku akan menyelesaikannya. Mo Yuhan, aku tidak meragukan kemampuanmu. Tapi kuharap kau bisa menyelesaikan tugas secepatnya. Kau ingat janjimu padaku? Tentu ingat. Ibumu sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Aku akan menjamin keselamatannya. Tapi syaratnya, kau harus menyelesaikan tugas dengan baik. Aku juga ada bukti di tanganmu, jadi kau bisa tenang melakukannya. Ya, silakan. Aku mengerti. Tunggu sebentar. Aku ingin tahu, apa kartu trufnya? Aku tidak tahu. Kalau ada kabar akan kuberitahu. Mo Yuhan. Semoga kamu membuat pilihan yang paling tepat. 5 menit lagi, waktunya pas. Sistem mendeteksi anggota tombak kekacauan. Itu dia. Jangan begini, tidak baik untuk siapapun. Urus saja dirimu sendiri, kamu punya hak? Aku mau melakukannya. Cabut semua penempatanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Begini saja. Kakak King tidak perlu diajari. Kamu siapa? Sekarang perusahaan-perusahaan besar sedang kewalahan. Aku hanya perlu sedikit usaha lagi. Bisa membuat mereka kocar-kacir. Nanti, kamu ambil pujian, aku kejar kebahagiaanku. Kita menang-menang. Aduh. Kamu bule palsu ini, sekarang bahasa Daxia. Semakin lancar, terdengar masuk akal. Tapi, bagaimana aku tahu kamu tidak menipuku? Kalau aku jatuh karena kamu, aku hancur. Kita semua orang besar, perselisihan pribadi tidak penting. Asalkan kamu setuju, aku jamin kamu untung besar. Baik, segera lakukan. Aku akan segera transfer dana besar untukmu. Zhao King, aku tahu kamu pasti orang besar, tapi aku punya syarat, dalam seminggu. Handkirchen economy Dacia, no problem. Kakak King, kamu begitu percaya padanya? Tentu tidak percaya. Tapi butuh tumbal. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Sudah 3 kali bolak-balik. Kalau begitu kita serang saja, pasti ketahuan. Tidak boleh. Di atas adalah orang mereka, kalau sembarangan bertindak. Kita pasti tidak akan kembali, jangan gegabah. Merusak rencana besar kita. Ayo, pulang dulu untuk diskusikan strategi, ayo. Cepat, kalau bukan karena Zhao King ini. Menarik dana, aku sudah sukses. Cepat teman. Sebentar lagi, beri aku 1 menit. Aku bisa mengajukan rasa-rasa perusahaan. Berhenti. Kiaozi, kok kamu? Qin Ming, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Bagaimana aku menemukan tidak penting, yang penting tombakmu. Hari ini harus patah di tanganku. Qin Ming, permusuhan kita tidak sebegitu dalamnya. Aku juga hanya ingin membela Yuhan. Kenapa kamu selalu menargetkan aku? Jika kamu masih ingin punya tangan, hentikan. Aku bicara padamu. Mingger. Lima detik. Hanya 5 detik lagi, semuanya berakhir. Kiaozi, semuanya sudah berakhir. Ayo. Lihat kamera, tersenyumlah. Apa? Kiaozi bukan pemimpin tombak kekacauan. Apa yang kamu bicarakan tentang tombak kekacauan? Aku tidak mengerti. Jika kamu bukan pemimpin tombak kekacauan, kenapa selalu menargetkan aku? Aku tanya kamu. Selain kamu, siapa lagi yang melawanku? Zhao King mungkin salah satunya. Zhao King. Aku suruh kalian segera lakukan, tidak mengerti? Suruh operator telepon. Aku Zhao King. Dengarkan baik-baik. Selain grup Hansi Moyuhan, yang lain serang semua. Aku ingin ekonomi Dashua cepat runtuh. Ketua, kita terlalu gegabah. Maukah Anda pertimbangkan lagi? Tidak ada bisnis tanpa risiko. Lakukan saja. Banyak bicara. Kalau tidak ada hasil hari ini, langsung pergi. Ja, Inghe. Aura kamu terlalu kuat. Santai saja, saudara. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu, ketua. Ini jaminan terakhir kami. Aku percaya padamu. Bagus.
Kalian akan berbagi kemenangan bersamaku. Terima kasih, Ketua. Xiao King. Kamu bersembunyi sangat dalam. Berapa banyak tepatnya, tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu hanya perlu menghancurkan pemimpin mereka, tugas ini selesai. Siapa pemimpin mereka? Seorang wanita. Wanita yang kamu kenal. Dia licik dan pandai menyamar. Ternyata yang licik dan pandai menyamar bukan seorang wanita. Tapi kamu. Sekarang kamu akhirnya menunjukkan ekormu. Biarkan aku ambil close-up, akhiri kejahatanmu. Minum banyak alkohol, datang ke tempat berbahaya, gila. Gila, tidak peduli nyawa. Dia tidak mau aku lagi. Tetap tidak boleh datang ke tempat berbahaya seperti ini. Nyawa hanya satu. Kamu. Adik, tidur nyenyak. Apa? Qin Ming hilang? Kalian ini ngapain saja? Maaf, Hanzong, ada sekelompok orang tidak dikenal. Kami sempat berkelahi, jadi agak terlambat. Mobilnya masih ada, tapi orangnya tidak tahu kemana. Sudah, jangan banyak bicara. Cari dia, cepat. Apa dia diculik? Yang paling mungkin menculiknya adalah... Kamu yang melakukannya, kan? Aku sangat kecewa padamu. Aku tanya, apakah kamu yang melakukannya? Ya, aku yang menculik Qin Ming. Apa yang kamu mau? Apa yang bisa kamu lakukan? Kirim lokasimu, aku ingin bertemu. Baik, sudah saatnya kita bertemu secara terbuka. Aku akan memberimu kejutan. Ketua Li, Han Lao, tolong aku. Dacia dalam bahaya. Jangan panik, ceritakan perlahan. Kamar dagang etnisia yang dipimpin Xiao King mulai bertindak. Banyak perusahaan Dacia menghadapi bencana. Sedangkan anggota kamar dagang Dacia bubar dan tercerai-berai seperti pasir yang berhamburan. Aku tidak punya cara lain, jadi datang padamu. Apa? Kamu bilang tidak bisa menghubungi Qin Ming? Kami baru berpisah tidak lama. Sial, jangan-jangan Qin Ming kenapa-napa? Kau datang. Zhao King, Ya, memang aku. kamu pandai menyamar. Itu bukan apa-apa. Demi balas dendam, aku bisa melakukan apa saja. Bagaimana dengan Qin Ming? Kau tidak menyakitinya, kan? Perhatianmu padanya agak berlebihan. Jangan lupa tugasmu. Aku tidak lupa. Aku hanya tidak ingin menyakiti lebih banyak orang. Dulu kau tidak seperti ini. Kenapa kau jadi begitu penyayang? Kau pikir kau sangat mengenalku? Di dunia ini, selain Qin Ming, orang yang paling mengenalmu adalah aku. Selain seorang ibu yang disandera, kau juga punya kakak kandung yang terpisah lama. Hampir tidak ada yang tahu hal ini. Siapa kamu sebenarnya? Mo Yuhan, nama itu yang kuberikan padamu. Namamu yang sebenarnya bukan Mo Yuhan. Namamu Zhao Yuhan. Tidak mungkin. Bertahun-tahun lalu, ayah menitipkanku untuk diadopsi orang lain. Lalu dia pergi ke Dacia. Setelah ibu membawamu pergi, dia terus murung. Sejak itulah aku bertekad membalas dendam pada Dacia. Bertahun-tahun kemudian kita bertemu, setelah mengganti namamu. Aku pergi merantau. Kau benar-benar kakakku? Ya, aku adalah kakak kandungmu. Tenang, aku akan menghancurkan Dacia untuk membalas dendam ayah. Lalu, aku akan membawa kamu dan ibu hidup bebas tanpa beban. Aku sudah terlalu lelah dengan intrik-intrik sebelumnya. Kamu yang menyembunyikan ibu, kenapa bahkan aku tidak diberitahu? Untuk menjamin keselamatannya, aku terpaksa berbohong padamu, sekaligus menguji sikapmu terhadap Qin Ming. Sikapku jelas, dia tidak boleh. Kamu ulangi lagi. Bagaimanapun, aku tidak akan biarkan Qin Ming mati. Siapa Qin Ming? Dia adalah cucu Qin Naotian. Ayah kita secara tidak langsung tewas di tangan Qin Naotian. Sekarang kamu malah mau demi cucu musuh. Meng Qin ayah, beraninya kamu ikut aku ke makam ayah dan katakan padanya. Ayah, Benar, ayah kita berjuang untuk kita. Dan ibu sampai mati. Sekarang kamu mau demi seorang Qin Ming mengkhianati keluarga? Kamu pikir Qin Ming benar-benar mencintaimu? Dia hanya mencintai tubuhmu saja. Kita hampir menang sekarang. Qin Ming harus disingkirkan. aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku ingin sendiri. Aku tidak memaksamu, cerna baik-baik. Kalau ada apa-apa,
Hubungi aku kapan saja. Tidak benar ini. Jangan-jangan dia anggota tombak kekacauan? Tahu aku tidak akan diam saja melihatnya. Mau memancingku? Akan kupermainkan kamu. Pionir anggota tombak kekacauan terdeteksi. Selamat tuan rumah. Kemajuan misi utama I-10. Pionir, orang yang difoto sebelumnya. Tidak memiliki level setinggi ini. Benar tuan, anggota tombak kekacauan memiliki hierarki. Terbagi menjadi kapten, pionir, eksekutif, pemimpin. Tugas berbeda sesuai levelnya. Anggota level pionir ahli dalam penyamaran, intelijen, pembunuhan, DLL. Begitu rupanya, akhirnya kutemukan juga. Mungkin bisa membawaku ke markas mereka. Akan kumanfaatkan ini untuk menghabisi kalian semua. Ah, apa aku tidak bahaya? Tidak seperti terakhir kali, luka seberat apapun. Akan kusembuhkan dengan cepat. Bagus. Hei gila, tidak takut mati? Tidurnya nyenyak ya, dia pernah bangun? Tidak, kamu kasih obat, mana mungkin bangun. Cukup untuk seekor gajah tidur seharian. Bukan orang biasa yang bisa menahan. Kudengar kalian sudah hampir selesai menyiapkannya. Rencana A sudah dimulai. Jika gagal, masih ada rencana B. Hanya saja bos, tidak memberitahu kita rute pelarian. Dia benar-benar gila. Selain misi, dia tidak peduli dengan kita. Kalau begitu, hei, akhirnya kamu sadar. Oke, sebentar aku jemput. Siapa? Cat Ching. Mo Yuhan, wanita bodoh itu. Dia ingin membunuh Qin Ming sendiri. Ini akan jadi tontonan yang seru. Ayo pergi. Hei. Ah, Qin Ming, kamu tidak apa-apa? Aku sangat khawatir. Apa? Kamu menghipnotis penjaga baru bisa meneleponku? Ah, baik. Katakan. Aku segera bertindak. Baik, lakukan seperti itu. Qin Ming, akhirnya kamu muncul. Ok. Baik, aku mengerti. Serakin padaku. Paham. Baik, oke. Sangat bagus. Bagaimana? Apakah dia pernah bangun? Tidak ada apa-apa di tubuhnya. Kak King, menurutmu mungkin tidak dia mengecilkan kamera, menanamkannya ke dalam tubuh, lalu mengeluarkannya dan membesarkannya saat digunakan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa memotret seperti itu? Haruskah aku periksa lagi? Mungkin. Dia menyembunyikan kamera di tubuhnya. Jiang Yixing, dasar kamu. Tidak perlu buang-buang waktu. Baik, Kak King. Matilah, Qin Ming. Istriku ingin membunuhku. Apa yang kamu lakukan? Dia belum bisa sekarang. Maaf, Kak. Qin Ming telah menjadi momoku. Sangat menyiksa dan menekan. Aku sulit bernapas. Kapan Zhao King menjadi kakaknya? Tidak apa-apa, adik. Tenang, kakak akan membantumu menghilangkan momok itu. Tapi butuh waktu sebentar, oke? Pan Gun, Qin Ming, kita perlu bicara. Kamu? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Qin Ming, aku sadar aku masih sangat menyukai sikapmu yang panik ini. Dulu kamu selalu terlihat seperti sudah menang. Sangat menyebalkan. Lihat dirimu sekarang. Sangat nyata. Yuhan, kenapa kamu juga di sini? Kamu juga ditangkap oleh mereka. Qin Ming sebenarnya tombak kekacauan yang kamu cari. Adalah aku. Aku mendekatimu hanya untuk balas dendam. Bagus, Yuhan datang untuk menyelamatkanku. Zhao King tidak tahu. Aku sudah lama memotret Yuhan, bukan tombak kekacauan. Jujur saja, Qin Ming. Yuhan adalah adik kandungku. Kami datang kali ini untuk menghancurkan Dacia. Sebelumnya dia hampir tertipu oleh cinta palsumu. Tapi sekarang dia sudah sadar sepenuhnya
tahu mana yang penting. Tidak, Yuhan, jangan percaya omongannya. Dia mencoba memecah belah hubungan kita. Aku benar-benar mencintaimu. Sudah, Kinming, jangan lagi mengarang kebohongan. Yang kamu cintai hanya tubuhku. Aduh istriku, aktingmu luar biasa. Tamparan ini untuk adik kandungku. Dengar, kalau kamu menyerahkan kamera dengan baik, mungkin aku masih bisa memberimu kesempatan. Xiaoqing, kamu mencari mati. Kinming, jangan keras kepala. Sudah di ujung tanduk, masih berpura-pura apa? Kamu pikir hari ini bisa selamat? Atau kamu pikir bisa mengalahkan kami dan pergi dengan santai? Tak perlu berbicara panjang lebar dengannya. Kinming, asalkan kamu menyerahkan kamera dengan baik, aku jamin akan memberimu uang yang tak akan habis seumur hidup. Nanti kamu bisa pergi jauh dan memiliki segalanya. Mungkin kamu tidak terlalu mengenalku, aku orangnya lebih suka diplomasi daripada dipaksa. Lagi pula hal seperti ini tidak bisa dinegosiasikan. Kalau kalian berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku akan pertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Kinming, apa kamu keliru? Sekarang kamu adalah tawananku, terakhir kali aku memberimu kesempatan. Sarakin kameranya. Syarat yang kuberikan tetap sama. Kalau tidak, saat Dr. Wang datang, dia akan membelah otakmu. Dan mengambilnya langsung dari otakmu, ya. Katanya chip super itu sangat kecil. Mungkin ada di otaknya. Dibandingkan dengan omonganmu, tentu lebih percaya suamiku. Dia bilang kamu bukan kakakku. Pasti bukan. Lagi pula, apakah aku terlihat mudah ditipu? Xiaoqing, jangan pikir hanya kamu yang pintar. Cepat katakan, apa rencana B kalian, kalau tidak? Aku tidak keberatan melihat kalian. Aku Xiaoqing bukan orang yang takut mati. Bahkan jika aku mati, tidak akan mengatakannya. Dacia pasti akan hancur. Cepat lakukan apa yang harus kamu lakukan. Sungguh mengharukan, orang lain mungkin mengira. Kalian sangat mulia. Demi rencana, aku bisa melakukan apa saja. Aku tahu, kamu gila, tapi kegilaanmu tidak ada gunanya. Untuk melindungi tanah Dacia, aku akan mengusir semua penjajah seperti kalian. Tak ada yang tersisa. Pemimpin tombak kekacauan terdeteksi. Selamat, progres misi utama Tuan bertambah 50. Apa? Xiaoqing bukan pemimpin tombak kekacauan. Benar Tuan, tombak kekacauan telah terdeteksi. Masih ada pemimpin lain, silakan Tuan segera menyelesaikan syuting. Keberuntungan negara Dacia semakin cepat menghilang. Masih kurang satu, harus menemukannya. Kamu seharusnya adalah keturunan pemimpin yang bersembunyi. Aku memang punya kakak, aku melihatnya dibunuh balik oleh orang lain. Rahasia ini tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Dan nama Mo Yuhan ini adalah nama yang kuberikan sendiri. Camo. Mulai hari ini, namaku Mo Yuhan. Bagaimana? Berhasil menghentikan orang yang keluar? Maaf Kinming, orangnya sudah kabur. Bagaimana bisa kabur? Bukannya sudah kusuruh kalian menghadiri ini? Entah dari mana datangnya beberapa mobil orang berbaju hitam. Mereka menyelamatkannya. Tapi tenang saja, aku sudah mengirim orang untuk mengikuti mereka. Masih ada satu pemimpin tombak kekacauan. Jangan-jangan Jiang Yixing yang kabur itu? Tidak mungkin dia. Siapa sebenarnya? Suami, orangnya sudah ditangkap. Dia kabur. Xiaoqing mana? Saat aku keluar, dia sudah tergeletak di tanah. Sial, dia tidak boleh mati. Aku masih ingin bertanya padanya. Orangnya, barusan masih ada. Jangan-jangan dia kabur? Tipu muslihat, kau licik sekali Xiaoqing. Kita harus cepat menemukan jejak Xiaoqing. Kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk. Lebih baik kita berpisah, lebih efisien. Yuhan, aku tahu kamu pintar. Tapi Xiaoqing itu orang gila. Tenang, kalau ada situasi aku akan memberitahumu. Baik, kita berpisah, hati-hati. Rekan-rekan, ingatlah momen ini, sebentar lagi. Cukup dengan satu gerakan jari ketua Xiaoqing. Bisnis besar Xia akan hancur total, dan kita akan membangun monumen abadi bagi bisnis etnis Xia. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari ketua. Kesuksesan yang kita raih hari ini adalah berkat kerja keras semua orang. Saya akan menepati janji sebelumnya. Setiap orang akan mendapat tambahan dividen 100 juta. Jiang Cheng adalah urat nadi ekonomi Xia.
Sekarang akan jatuh ke tangan kita. Omong kosong. Qin Ming, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Qin Ming sudah memperhitungkan tempat persembunyianmu dan menyuruh kami mengawasi Jiang Cheng sebelumnya. Setelah pemeriksaan satu persatu, kami mengunci lokasi ini. Kau pikir bisa bersembunyi di Jiang Cheng? Jiang Cheng sejak dulu adalah milik Xia. Tidak boleh kalian sentuh. Zhao King, kau kalah. Menyerahlah. Qin Ming, aku akan membunuhmu. Kau belum tentu bisa melihat matahari besok. Perkataanku sebelumnya masih berlaku. Asalkan kau memberitahuku seluruh rencanamu. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Lucu sekali. Kau pikir sudah menang? Zhao King, kalian sudah tamat. Jangan keras kepala lagi, aku sudah menghubungi anggota lain dari keluarga tersembunyi. Ekonomi Xia sudah stabil dan sedang memburu kekuatanmu. Kalau tidak percaya, coba saja. Satu-satunya yang bisa kau lakukan sekarang adalah bertobat dan menyerah. Tidak mungkin, aku sudah mempelajari keluarga pertapa kalian. Xia tidak pernah bersatu. Itu ketika tidak ada musuh dari luar. Begitu ada serangan, Xia selalu bersatu padu. Pasti melawan bersama. Aku tidak percaya. Sesukamu. Sial, ada apa? Jelaskan jelas, King. Rencana A gagal. Zhao King akan kuhadapi sendiri. Yang lain, dengarkan baik-baik. Aku tidak peduli apakah karena keserakahan atau alasan lain. Sejak kalian mengkhianati Xia, kalian tidak pantas ada. Aku akan menyelesaikan urusan penting dulu, baru menghabisi kalian. Bawa pergi. Ya. Udara di sini enak ya. Apakah ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirku? Zhao King, aku memberimu kesempatan terakhir. Apa sebenarnya rencana B itu? Qin Ming, menurutmu aku akan memberitahumu? Zhao King, bahkan jika kamu tidak mau bicara, aku punya cara untuk mengetahui segalanya. Aku menginspirasi. Rencana jahat kalian hancur olehku. Qin Ming. Kadang-kadang, aku semakin menyukai sikap percaya dirimu yang misterius itu. Kamu pikir bisa tahu segalanya, ya? Tapi ku beritahu, kamu salah. Apa maksudmu? Kentonia. Pemimpin tombak kekacauan. Kamu selalu mengira hanya satu, kan? Tapi ku beritahu. 18 tahun lalu sudah ada dua, satu terang satu gelap saling melengkapi. Sampai tahap ini, tak apa ku beritahu, bahkan sampai 18 tahun kemudian hari ini. Pemimpin tombak kekacauan tetap dua orang. Aku yang terang, coba tebak siapa yang gelap? Satu terang, satu gelap. Benar, satu terang satu gelap, nasib negara Xia menyangkut masa depan. Cinta sejati seumur hidup sulit ditemukan di dunia. Bagaimana kamu memilih? Meskipun dulu dia pernah berbaring di sampingmu, mengucapkan kata-kata manis. Tapi saat kau mengarahkan senjata padanya, Paisaka kau melakukannya? Ketua, jangan terpengaruh olehnya. Mo Yuhan pernah menyelamatkan nyawamu. Bagaimana mungkin dia menjebakmu? Meski aku tak terlalu suka padanya, tapi aku juga percaya dia takkan berbuat jahat padamu. Mo Yuhan. Benar, wanita Mo Yuhan ini mempermainkan kita berdua. Dia tak memberitahu pembunuh identitasnya, meski berisiko. Tapi hasilnya bagus kan? Semua sesuai rencananya. Jangan mencoba memfitnah. Apa buktimu bahwa dia yang melakukannya? Malam pembunuh muncul, sekretaris Sang langsung pergi ke rumah Mo Yuhan mencarinya. Tak lama kemudian, pembunuh itu datang. Ini dilihat langsung oleh Jiang Yixing. Benar. Hari itu akhirnya bertemu Jiang Yixing. Tapi aku pernah memotret Mo Yuhan. Sistem sama sekali tak bereaksi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Tak bisa dihubungi, kan? Qin Ming, aku yakin kamu juga pernah curiga pada Mo Yuhan. Sayangnya kita semua tertipu olehnya, tepat setelah si pembunuh. Bahkan aku menghilangkan semua kecurigaanku padanya. Bahkan ketika dia pura-pura mengaku sebagai kakak kandungku, dan menculik orang di wilayahku, aku tetap tidak mencurigainya. Terus-menerus dipermainkan olehnya. Maksudmu, orang yang membawaku bertemu Kiaoxi? Benar, dia dikirim Mo Yuhan untuk mendekatimu. Hanya beda pengalih perhatian, Qin Ming. Rupanya kamu tidak terlalu bodoh. Sayangnya, sama menyedihkannya denganku. Dia seperti rubah, licik, terus menghitung kita. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Percaya atau tidak,
Aku hanya ingin meluapkan isi hati. Ada apa? Tidak mungkin. Seluruh grup Han sudah kosong. Mo Yuhan, benar-benar kamu. Halo, Xiao King. Apa yang kau lakukan pada Master Mei? Laukin jangan khawatir, dia hanya tidur sebentar. Dengar, jika kau berani menyakiti Master Mei, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Meng, ingin bertemu Master Mei yang masih hidup? Tentu, beritahu lokasinya. Baik, aku menunggumu. Halo, aku sudah sampai. Di mana kamu? Kau mempermainkanku? Ada apa ketua? Zhao King mengecoh kita. Hello. Adikku sayang, di mana kamu? Ada urusan denganmu? Jangan dingin begitu, kita kan saudara. Begini, kita bertemu, aku ada tawaran. Tawaran apa? American Detonator padaku. Aku kembalikan Qin Ming padamu. Aku tidak tahu apakah kamu bodoh atau terlalu percaya diri. Jika kamu menangkap Qin Ming, itu karena dia rela. Jika dia tidak mau, tidak ada yang bisa menahannya. Lepaskan dia, bermain api bisa membakar dirimu sendiri. Ternyata hanya dengan menyebut Qin Ming, kamu baru mau bicara lebih banyak. Katakan, bagaimana caranya kau mengembalikan detonator itu padaku? Aku rela membayar apapun. Sebenarnya, tujuan akhir kita sama, bukan? Zhao King. Bos, kamu tidak menerima telepon Zhao King lagi. Aku sudah tahu di mana dia, di Gunung Wanci. Setelah keluarga tersembunyi turun tangan, ekonomi Daxia menjadi sangat kuat. Zhao King ingin menghancurkan nasib Daxia lagi. Hanya dengan menemukan naga bumi dan menghancurkannya. Naga bumi kota Jiang ada di Gunung Wanci. Sistem, wajah Mo Yuhan. Apakah sama seperti sekretaris Hang? Sudah diubah? Makanya tidak bisa dikenali. Benar, Tuan. Oh begitu? Seharusnya aku sudah tahu dari dulu. Xiao King. Qin Ming, jangan datang, jangan. Teriaklah, kenapa tidak teriak lagi? Sebentar lagi, aku akan suruh Qin Ming temani kamu di bawah. Akhirnya kamu datang, Mo Yuhan. Kayaknya terlalu merendah, ya? Kamu pikir Qin Ming benar-benar mencintaimu? Dia cuma mau main-main denganmu saja, masih percaya cinta? Sangat naif. Aku menyelamatkan Master Mei hanya untuk menebus dosa saja. Soal aku percaya cinta atau tidak, urusanku sendiri. Baiklah, baiklah. Hati-hati, jangan sampai salah tembak. Ayo kita bicara baik-baik. Ambil tali di lantai, ikat dirimu. Ini tidak baik. Cepat. Baiklah, baiklah. Siapa yang menembak? Xiao Qing. Tidak tahu, mungkin Mo Yuhan. Arah tembakan dari sini, ayo kita pergi. Tamparan ini untuk ibuku. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Tamparan ini untuk Qin Ming. Ayo, beraninya bunuh aku, tembak aku. Aku beritahu kamu, seumur hidupku aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Dengan hak apa kamu? Karena aku Mo Yuhan. Kamu cuma tidak tega membunuh suami kecilmu Qin Ming, kan? Kamu cuma mau merebut detonatorku, meledakkan naga bumi Daxia, ya? Kalau tujuan kita sama, kenapa kamu memaksaku seperti ini? Aku berbeda denganmu. Sama-sama mau menghancurkan nasib orang, jangan sok suci. Aku tidak bilang aku orang baik, tapi setidaknya aku berusaha mengurangi dosaku. Sedangkan kamu, untuk tujuanmu, kamu tidak peduli cara. Bisa kamu hitung sendiri? Apa? Berapa banyak orang yang kamu bunuh sejak datang ke Daxia? Satu jenderal sukses, ribuan nyawa melayang. Untuk menyelesaikan misi, aku bisa melakukan apa saja. Kau benar-benar pandai membanggakan diri. Kau sepertinya lupa. Kita berdua adalah penjajah yang keji. Meskipun aku terpaksa, aku harus mengakuinya. Kau juga sama.
Hanya kau yang terancam, hanya kau yang mulia, nyawa istrimu berharga. Tapi nyawa istri dan anakku tidak? Kau pikir aku akan percaya? Sudahlah, Shao King. Sebelum kau meninggalkan dunia ini, tinggalkan sesuatu yang jujur untuk dirimu sendiri. Pergilah dengan bersih. Mo Yuhan. Sayang, kau tetap datang. Yuhan, Jangan mendekat. kau mengerahkan senjata padaku. Kenapa? Bukankah kau juga membawa senjata? Bagaimana dengan Master Mei? Tenang, dia hanya pingsan. Aku benar-benar tidak ingin kau datang ke sini. Mengapa kau mengkhianatiku? Jika aku mengkhianatimu, kau tidak akan hidup sampai hari ini. Tapi kau tetap berlawanan denganku. Maaf, aku tidak punya pilihan lain. Kenapa? Semua tergantung usaha. Bagi sebagian orang, memang begitu. Pilih salah satu. Aku tidak punya pilihan. Yuhan, turunkan senjatanya. Kita bisa bicara baik-baik. Sudah sampai di titik ini, masih adakah jalan untuk memperbaiki? Kimi, Kau tahu tidak, tindakanmu telah menghancurkan semuanya. Kau juga akan mati. jangan khawatir sayang, ada rute pelarian di sini. Tapi sejak aku masuk ke Dacia, aku tidak pernah berencana untuk hidup. Hanya kehadiranmu yang tak terduga mengacaukan rencanaku, membuatku mencintai hidup. Aku ingin melanjutkan hidup bersamamu, tapi aku tidak bisa. Kenapa? Aku akan memberitahumu kenapa. 18 tahun lalu, ayahnya memasuki Dacia. Di tangan kakekmu. Tidak lama kemudian, kakekmu juga tewas keracunan. Kalian adalah musuh satu sama lain. Diam. Itu urusan generasi sebelumnya. Sekarang, cukup dengan meledakkan naga magnet di Gunung Wanci. Juga bisa menghancurkan nasib Dacia. Apalagi yang kau tunggu? Ledakan sekarang. Cepat ledakan. Tidak, Mo Yuhan, jangan paksa aku. Mo Yuhan. Kinming, mengejarku sejauh ini. Kau sangat tidak rela membalas aku. Tentu saja. Serahkan pemicunya. Apakah kamu ingin tahu mengapa rute pelarianku adalah gunung ini? Aku tahu. Kamu ingin dimakamkan di tempat yang indah ini. Tidak, karena di sini bisa memblokir gelombang otak. Kamu tidak bisa berkomunikasi dengan sistem. Aku pernah membunuh lawan yang memiliki sistem. Hari ini kamu tidak akan berbeda. Kinming, mengapa kita sampai pada tahap hidup dan mati? Karena kita semua memiliki sesuatu untuk dilindungi. Posisi kita berbeda. Seperti yang kamu katakan, kita tidak punya pilihan. Lupakan ini. Sekarang aku hanya ingin tahu, apakah kamu pernah mencintaiku? Kalau kamu, sudahlah. Kamu tidak bisa merasakannya. Apapun yang aku katakan tidak akan berguna. Tidak, kamu tidak mengerti. Beberapa jawaban yang ingin didengar dan diketahui wanita itu sangat berbeda. Baik, aku akan memberitahumu. Serahkan dirimu. Tidak peduli berapa tahun. Bahkan puluhan tahun, aku akan menunggumu. Aku tidak akan membiarkanmu menyerahkan diri. Mo Yuhan. Sejak kecil, aku tidak pernah kalah. Jika hari ini kamu tidak membunuhku, setelah kembali, aku akan membuat ekonomi Dacia hancur lagi. Aku akan meledakkan naga lagi. Saat itu, Dacia akan terpuruk dan nasib negara akan jatuh. Dan kamu akan menjadi aib dan penjahat bagi Dacia. Yuhan. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu yang memaksaku. Tembak. Sudahlah. Aku tahu aku tidak bisa membujukmu. Hidup memang seperti ini, bukan? Berebut terus tidak ada artinya, bukan? Jika ada kehidupan setelah ini, semoga kita bisa terlahir di keluarga biasa. Tidak perlu membawa beban sebanyak ini. Hidup dengan sederhana dan bahagia.